Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengikuti belajar meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk terus bersabar dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, dan diberikan kemudahan juga untuk belajar, untuk menapaki kehidupan di masa depan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu masih tentang surah Al-Hujurat. Tapi fokus kita pada hari ini adalah perwujudan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Baik anak-anakku sekalian, mari sebelum belajar kita seperti biasa awali dengan basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita telah sama-sama belajar tentang surah Al-Hujurat ayat 13, dan hari ini kita akan masuk pada perwujudannya. Perwujudan dari surah Al-Hujurat ayat 13 adalah tentang toleransi. Tasamuh. Jadi tasamuh itu secara bahasa itu artinya adalah toleransi, kemudian tenggang rasa atau saling menghormati. Kemudian tasamuh secara istilah artinya adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargai. Ini adalah tasamuh. Anak-anakku sekalian, tasamuh dalam Islam dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu adalah tasamuh dalam arti internal kaum muslimin, dan yang kedua eksternal kaum muslimin. Internal kaum muslimin itu toleransi atau tasamuh. Untuk yang internal adalah misalnya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran atau rukhsah atau taisir atau kemudahan, ya, dalam hal ibadah. Misalnya ketika kita dalam kondisi yang tidak bisa berwudu, maka kita bisa bertayamum. Ini merupakan salah satu keringanan atau kelonggaran atau rukhsah, ya. Misalnya dalam kondisi kita dingin sekali dan rasa dingin itu membuat kita membahayakan dalam tubuh kita, maka kita bisa bertayamum. Itu adalah salah satu contoh bahwasanya toleransi dalam hal ibadah yang Allah berikan internal untuk umat Islam, ya. Kemudian anakku sekalian, dalam hal toleransi ini atau tasamuh dalam kaum umat Islam ini, misalnya ada perbedaan pendapat, tapi selama masih dalam fur'iyah atau cabang, maka ini masih ada toleransi, ya. Jadi bukan pada hal yang prinsip dalam ibadah, tapi dalam hal yang cabang. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan itu dalam hal fur'iyah cabang itu, maka kita masih ada toleransi, gitu ya, masih diperbolehkan, karena memang ada perbedaan-perbedaan dalam melakukan hal-hal ibadah tapi dalam hal cabang. Kemudian yang kedua, toleransi atau tasamuh dalam eksternal kaum muslimin, ya, eksternal kepada kaum muslimin itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya adalah ini dalam hal bersosial, bermuamalah kepada orang non muslim, maka kita menghormati mereka, kita menghargai mereka, ya, toleransi kepada mereka, ya. Tapi bukan dalam hal akidah, bukan dalam hal ibadah. Maka ketika dalam hal ibadah, maka kita sudah masing-masing. Tapi dalam hal bersosial, bermuamalah, ya, dengan non muslim, maka kita menghormatinya, ya, menghargainya. Nah, ini adalah dalam toleransi dalam Islam. Rasulullah SAW
dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu, akan tetapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Nah, anak sekalian, jadi inilah salah satu dalil bahwasanya toleransi dalam beragama kita ya. Kemudian sama-sama kita akan melanjutkan tentang hadis ini ya, perwujudan dari hadis ini, perwujudan dari hadis tentang toleransi. Nah, anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa dalam hal bermuamalah bersosial maka kita mempunyai menghormati sesama orang ya, sama manusia meskipun dia non muslim, tapi dalam hal sosial. Tapi ketika dalam hal ibadah maka tidak ada. Baik anak sekalian. Nah, kandungan atau perwujudan ya, perwujudan dari hadis di bawah ini adalah yang pertama adalah kita harus menjaga hubungan antar sesama ya. Intinya adalah selama agama kita tidak dihina, maka kita tidak boleh menyakitinya. Agama kita tidak direndahkan, maka kita tidak akan memusuhinya. Ini adalah dalam toleransi kita ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh merendahkan siapapun ya, meskipun itu di bawah kita ataupun siapapun ya, tidak boleh kita merendahkan status sosial orang lain padanya ya. Ini adalah merupakan dari toleransi. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak membeda-bedakan antar sesama ya. Tidak boleh membeda-bedakan sesama, dia orang mana, dia tinggal di mana, dia lahir di mana, dia sukunya apa. Kita tidak beda-bedakan terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna ya. Meskipun kepandaian seorang profesor apapun lah titelnya, maka tidak ada sempurna insya Allah, kecuali di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang paling mulia. Nah, inilah perwujudan dari hadis tentang perilaku toleransi tadi ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah, dapat pelajaran bahwa pentingnya kita memahami apa toleransi dalam Islam. Kita pentingnya memahami betul toleransi antar umat Islam, toleransi dengan non-muslim dan seterusnya, supaya kita tahu batas-batasnya, mana yang perlu kita ikuti, mana yang perlu kita hormati, mana yang perlu kita nggak ikuti, dan seterusnya. Baik anak sekalian, sampai di sini pada materi kita pada kesempatan kali ini, dan tugas kalian adalah kalian mengerjakan uji kompetensi ya di bab dengan surah Al-Hujurat ayat 13 ini, bagian A dan bagian B. Kemudian ditulis di buku tulis dan difoto lalu dikirim di classroom ya. Bagian A dan bagian B jawabannya aja. Baik, itu mungkin anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus tetap semangat dalam belajar. Terus ikuti pembelajaran kita anakku sekalian. Yang terpenting dari belajar itu adalah bukan nilai yang kita dapatkan, bukan, tapi justru ya, akhlak dalam belajar, adab dalam belajar, kemudian mendengarkan guru ketika menyampaikan, itu adalah merupakan ilmu yang harusnya diambil oleh kita, bukan kita mendapatkan nilainya, bukan. Nilai itu mudah didapatkan, tetapi ilmu sulit untuk didapatkan kecuali kita dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Ya, sekali lagi anak-anak sekalian, mungkin guru menyampaikan tidak seberapa. Kalau kita pengen mendapatkan banyak ilmu, kita bisa mencari di media-media yang lain. Tetapi keberkahan dalam menuntut ilmu itu akan lebih baik dibandingkan kita mengejar nilai. Ya,
Mudah-mudahan tetap semangat dan terus berusaha agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.